kami dan kawan-kawan membuat NII Crisis Center itu dulu memang kami tidak percaya dengan pemerintah. Ini seperti mohon maaf, kasus terorisme itu dibiarkan, tapi pemahaman radikalisme terorisme tangkap, radikalisme dibiarkan, ini seperti ternak. Jadi ini yang tidak akan pernah berakhir. Nah ini yang kami yakini, dan kami bersama teman-teman mantan akhirnya ya sudahlah, kita bergerak semampu kita. Kita berharap tadi penelitian MUI direkomendasi ke aparat termasuk di Kementerian Agama supaya ada langkah lebih lanjut konkret. Karena sejatinya ini kan kelompok makar. Bukan hanya masalah salam saja, banyak tafsir-tafsir Quran semau mereka dilakukan, dan ini dianggap hal biasa. Nah ini kan menurut saya berbahaya sekali, Mbak. Oke, nah Mas Ken, kalau temuan-temuan lain dari NII Crisis Center ini juga apakah sejalan, senafas dengan temuan dari Kemenak dan juga MUI yang tadi sudah disampaikan? Atau ada temuan lain yang cukup mencengangkan dan perlu mendapat perhatian khusus juga dari aktivitas di Al Zaitun? Ya, terkait temuan lain yang juga sudah kami sampaikan, bahkan di sana bukan hanya sholat, rukun Islamnya itu dirubah. Syahadatnya dirubah. Jadi di Al Zaitun perlu diketahui ada dua struktur, teritorial dan fungsional. Ada yang bagian pesantren, ada yang bagian gerakan bawah tanah. Lah ini yang tidak terpublish. Jadi memang ketika bicara santri, kurikulumnya masih dinas pendidikan, tapi ada hidden kurikulum. Ini yang tidak pernah dipublish. Jadi mengatakan bahwa syahadat itu bukan hanya tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam maka kafir. Jadi mereka mudah sekali tafsiri mengkafirkan orang lain di luar kelompoknya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Apa yang Bapak dapatkan selama kunjungan di Zaitun ini, Pak? Ada hal yang kami pelajari seperti kemandirian pesantren. Jadi santri itu bukan hanya menghafal kitab atau pelajaran agama, tapi di agrobisnis juga dipelajari, kemudian di teknik elektronik juga dipelajari. Jadi inilah jadi salah satu program prioritas Kementerian Agama itu adalah kemandirian pesantren itu seperti ini. Baik. Tentang apa yang selama ini menjadi viral, gimana Pak tanggapannya, Pak? Ya, memang jadi kemungkinan jadi ada satu kegiatan yang menurut di sebagian masyarakat itu tidak biasa, tapi dari sisi syariat, menurut kajian berbagai sumber ya tidak ada yang yang dikatakan menyimpang itu dari syariat kan gitu. Jadi hanya tidak lazim yang dilaksanakan kebiasaan di masyarakat. Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada netizen, Pak, supaya tidak terjadi benturan-benturan di media sosial, Pak? Apa ya? Jadi sebaiknya kita mengkaji mencari literasi dari berbagai kajian literasi. Jadi kita tidak hanya melihat dari sisi sudut ilmu saja, tapi harus mengkaji berbagai macam literasi. Apakah ini boleh atau tidak boleh kan? Pak, tentang MUI, Pak, yang belum ke sini tetapi sering membuat statement tentang Al Zaitun, gimana, Pak? Oh, nanti saya mau koordinasikan dengan MUI gitu. Harapannya, Pak, harapannya?
saya belum bisa membuat statement terkait dengan MUI. Terakhir nih Pak, menurut Bapak sosok Syekh seperti apa sih Pak? Kalau secara pribadi saya itu terbuka gitu ya, bisa menjelaskan kemudian apa yang menjadi kontroversial di masyarakat yang viral itu kami diskusi kan gitu. Jadi ya saya lagi katakan, jadi sesuatu yang tidak lazim kan gitu, yang tidak lazim maka saya seperti itu. Tapi setelah kami ngobrol diskusi panjang lebar, ternyata adzan dan sholat itu pernah sudah dilaksanakan jauh hari sebelumnya kan, sebelum Covid sudah dilaksanakan seperti itu. Seperti sholat, seperti adzan itu hanya baru terekspos di belakang sekarang ini. Makanya kami dan kawan-kawan membuat NII Crisis Center itu dulu memang kami tidak percaya dengan pemerintah. Ini seperti mohon maaf, kasus terorisme itu dibiarkan, tapi pemahaman radikalisme terorisme tangkap, radikalisme dibiarkan, ini seperti ternak. Jadi ini yang tidak akan pernah berakhir. Nah ini yang kami yakini, dan kami bersama teman-teman mantan akhirnya ya sudahlah, kita bergerak semampu kita. Amerika, berapa hutang kami? Oh sekian. Oke, catat. Inggris panggil berapa? Eropa semua panggil berapa? Catat dan minta tempo 10 tahun. Jangan kalian berikan bunga sama sekali. Nanti kalau 10 tahun tidak kami bayar, ambil negara kami. Wah, kan taruhannya negara. Kalau sudah taruhannya negara, taruhannya nyawa. Nah, itulah jihad untuk membayar hutang. Jangan taruhan nyawa tapi bunuh diri, itu nggak ada artinya. Bom bunuh diri masuk surga siapa? Surgamu itu di duniamu ini. Kalau di duniamu bagus, nanti juga imbalannya bagus. Jangan di dunia bedil diri sendiri kok ingin masuk surga. Surgane sopo itu? Surgane mbahmu apa? Sekarang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditarik. Rasul bercerita di dalam Al-Quran, menyampaikan wahyu ilahi, ungkapannya, bahasanya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak jadikan kamu rasul, utusan, pembawa risalah, kecuali menebarkan rahmat untuk alam semesta. Alam semesta itu isinya jalma menungso dan jalma lainnya. Itu alam semesta. Ya, terkait temuan lain yang juga sudah kami sampaikan, bahkan di sana bukan hanya sholat, rukun Islamnya itu dirubah, syahadatnya dirubah. Jadi di Al Zaitun perlu diketahui ada 2 struktur, teritorial dan fungsional. Ada yang bagian pesantren, ada yang bagian gerakan bawah tanah. Lah ini yang tidak terpublish. Jadi memang ketika bicara santri, kurikulumnya masih dinas pendidikan, tapi ada hidden kurikulum. Ini yang tidak pernah dipublish. Jadi mengatakan bahwa syahadat itu bukan hanya tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam maka kafir. Jadi mereka mudah sekali tafsiri, mengkafirkan orang lain di luar kelompoknya. David menjadi king, Nabi Muhammad membawa risalah, sampailah risalah itu ke seluruh lingkup alam semesta ini. Maka syahadat kita
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan Nabiullah. Nabi itu kecil. Di Bogor saja berdiri Nabi kan? Untungnya di Bogor, kalau di tempat lain mungkin nggak diapa-apakan itu. Lebih tinggi majelis ulama daripada Nabi Bogor. Nabi bisa diamandir. Siapa yang bisa mengamandir Rasul? Maka risalah Muhammad bergentayangan ke alam semesta ini. Masuklah risalah Muhammad ke negara Indonesia. Apa satu di antaranya? Ketuhanan yang Maha Esa. Risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul huwallahu ahad. Dibahasakan bahasa Indonesia karena yang duduk di Indonesia ini tidak semuanya mengatakan Tuhan itu Allah. Tuhan. Ya Tuhan. Ada Tuhan yang berbentuk manusia. Ada Tuhan yang di bawah pohon besar. Semua punya Tuhan. Ini membawa risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakum dinukum waliyadin. Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau ingin penjelasan dari risalah Muhammadiyah, qul huwallahu ahad, Allahu asyhadu an la ilaha illallah. Masa kini akan tumbuh lagi agama baru, diyakini atau tidak diyakini, agama teknologi, agama data. Siapa punya data banyak, dia yang berkuasa, agamanya agama data, dan lain-lain. Hidup risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasuk dalam tubuh bangsa Indonesia, sehingga menjadi dasar sebuah negara. Allah Al-Ahad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat, risalah dibawa oleh Rasul, intinya rahmat untuk siapa? Lil alamin. Bukan untuk muslim saja, bukan untuk manusia saja, namun untuk segala makhluk yang ada. Maka semestinya manusia yang bersyahadat ini ya paham dong. Pakai dong ini ya. Bahasakan jihad otak kanan yang dengan jernih. Karena jihad itu intinya adalah ayyujahida nafsahu bita'allumil huda wa dinil haq. Harus sungguh-sungguh bita'allumil huda, mempelajari petunjuk-petunjuk alam semesta ini, wa dinil haqqi, dan keagamaan yang maha benar. Itu jihad. Bukan lempar batu sembunyi tangan ingin masuk surga. Hai bangsaku yang duduk di masjid rahmatan lil alamin ini, tajamkan otak kananmu memahami makna jihad dan khilafah. Jangan kamu tutup, karena itu ada di dalam Al-Quran. Terjemahkan yang bagus, gunakan otak kananmu, saring, terus belajar, jangan pernah berhenti, perbaharui dirimu terus menerus. Lah kok kata-katanya yang dihapus?
Kata-kata khilafah harus dihapus, jangan diajarkan. Loh, semakin dilarang, semakin ingin tahu, semakin berbuat yang gak karu-karuan. Ajarkan, tapi saring. Artinya itu begini loh nak. Yang ahli ICT, pelajari apa itu khilafah. Terjemahkan yang baik. Buka data-data itu, informasi-informasi itu. Yang belajar biologi, apa itu khilafah? Apa itu? Jangan ditutup gara-gara takut. Itu semua yang dulu itu melenceng daripada koordinat Islam. Nabinya rahmatan lil alamin, ini rahmatan li Bani Abbas. Rahmatan li Bani Muawiyah, rahmatan li Utsmaniyah. No, bukan itu khilafah. Melenceng dari koordinat Islam. Sekarang jihad diterjemahkan, lempar, masuk surga. Bukan itu, melenceng. Bahkan kalau saya bilang, NI dan Al Zaitun ini sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Orang-orang yang sudah bergabung itu dihancurkan ekonominya. Infak habis-habisan, ada yang jual tanah, jual rumah, dihancurkan akhlaknya. Jadi orang yang biasanya baik menyalahkan semua orang, bahkan orang tua dikafirkan, dihancurkan masa depannya. Banyak yang putus sekolah, putus kuliah, putus kerja demi untuk bergabung memperjuangkan yang menurut mereka Al Zaitun adalah ibu kota NI. Sampai kapanpun kita akan mendengungkan supaya kita bisa menciptakan Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu, seperti yang diungkapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Shadaqallah. Mudah-mudahan kita menyadari, jangan tanamkan mata kebencian, tanamkan mata toleransi, sehingga kita bisa membangun dunia yang baru, bahagia. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.